Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardani Wulan Mariana, nomor absen 6 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas seni budaya untuk mengapresiasi karya seni. Analisis dalam konteks apresiasi karya seni rupa dua dimensi dapat diartikan sebagai usaha dalam mengamati suatu karya secara mendetail dengan cara menguraikan komponennya seperti unsur, prinsip, dan konsep yang terletak pada karya seni dua dimensi tersebut. Teman-teman, dalam menganalisis karya seni rupa itu ada aspek konsep. Nah, aspek konsep ini berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan apa itu estetiknya, sumbernya dari mana, dan itu tuh sumber inspirasinya tuh dari mana, seperti interest seni atau bentuk, penerapan prinsipnya, itu termasuk ke dalam konsep. Selain aspek, di sini juga ada unsur karya seni rupa dua dimensi. Nah, apa itu karya unsur seni rupa dua dimensi? Itu terdiri dari kualitas titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, dan kesan gelap terangnya. Tidak lupa dalam menganalisis prinsip karya seni dua dimensi, kita mengkaji kualitas aspek, yaitu kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasannya. Selain itu juga kita menganalisis bahan. Nah, gimana sih cara menganalisis bahan tersebut? Nah, contohnya apa sih? Kita tuh harus mengetahui penggunaan bahan tersebut untuk melukis karya seni dua dimensi. Nah, yang terakhir adalah menganalisis teknik. Apa sih gunanya menganalisis teknik tersebut? Kita akan tahu teknik apa saja yang dipergunakan si pelukis tersebut dalam melukis karya seni. Nah, untuk mengetahuinya, kita tahu dari informasi berupa bukti proses pengerjaannya atau proses pembuatan karya seni rupa tersebut. Nah, ini saatnya saya untuk mengapresiasi karya seni rupa dua dimensi yang sudah saya buat sendiri. Nah, kita lihat konsepnya dulu. Konsep dari karya seni rupa yang saya buat sendiri itu menerapkan konsep arsitektur bangunan luar negeri, di mana lukisan saya ini menggambarkan Koloseum. Koloseum itu adalah merupakan salah satu keajaiban dunia dan salah satu arsitektur mancanegara yang sampai saat ini merupakan keajaiban dunia. Bangunan ini juga merupakan bangunan bersejarah dan dikenang hingga saat ini. Nah, setelah menganalisis konsep, selanjutnya kita akan menganalisis unsur karya seni rupa saya, yaitu yang pertama itu ada unsur titik. Nah, tapi titiknya itu sudah tidak lagi kelihatan karena sudah membentuk garis, dan garis itu sudah membentuk suatu bidang. Nah, yang kedua ada unsur garis. Dan dalam karya seni yang saya buat ini, unsur garis lebih mendominan, fleksibel. Itu tuh mendominan pada garis lurus dan garis lengkungnya. Ketiga, yaitu ada unsur bidang. Nah, bidang ini terdiri dari berbagai warna dan dapat kita lihat sendiri kan, bidang apa saja yang terbentuk dalam itu, seperti persegi, setengah lingkaran, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada bentuk. Nah, di sini kan kelihatan sekali kan ada bentuk Koloseum yang berdiri megahnya di atas rerumputan dan ada pohon-pohonnya. Juga terdiri ada jalanannya, langit, itu merupakan bentuk yang saya gambar. Nah, yang terakhir adalah unsur ruang. Nah, karena saya membuatnya seni rupa dua dimensi, jadi ruang yang terbentuk yaitu ruang semu, karena hanya penggambarannya saja, tidak bisa hanya bisa dilihat tapi tidak bisa dirasakan. Nah, di unsur juga ada warna. Nah, warna yang saya tampilkan ini warna yang ekspresif karena menggambarkan warna yang ngejreng atau warna yang tampak jelas
Ya kita bisa lihat sendiri kan, warna yang saya tampilkan itu warna yang sangat jelas, artinya bukan semu atau samar-samar seperti itu, jadi menimbulkan kesan ekspresif. Nah, yang terakhir itu ada kesan gelap terangnya. Nah, pada gambar saya ini terlihat kan tekstur gelap terangnya, yaitu gradasi langitnya, gradasi langit, juga gradasi itu apa tuh namanya, gambar koloseumnya terkesan lebih nyata. Nah, tadi kan sudah menganalisis unsur, kita akan menganalisis prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Nah, pada gambar terletak ada berkesinambungan, karena saya cuma gambar apa itu namanya, gambar bangunan, ya letak kesatuannya pada gambar tersebut. Kesatuan tersebut tuh terlihat dari bentuk-bentuk objeknya. Bentuk objeknya dari yang satu ke yang satunya lagi itu berkesinambungan, seperti bangunan tersebut berkesinambungan dengan ada pohon, ada jalannya, seperti itu dalam prinsip kesatuan yang saya analisis. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan tersebut terlihat pada gambar. Saya menggambarkannya berbentuk asimetris, yaitu kanan kiri tidak sama tetapi tetap seimbang dan enak dipandang, seperti itu. Nah, irama sendiri kita lihat garisnya ini tuh menggabung dengan tekstur nyata, fleksibel gitu, sehingga membentuk irama yang dihasilkan, seperti itu dalam analisis irama. Selanjutnya penekanan sendiri pada gambar itu adalah penekanan pada bangunannya yang berdiri megah dan kokoh, terletak pada suatu hamparan rerumputan yang hijau. Terus kita masuk ke dalam proporsi. Bentuk gambar saya ini satu dengan yang lainnya itu seimbang, proporsi satu dengan yang satunya tuh seimbang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bahan. Bahan yang digunakan untuk melukis ini ada kanvas dan cat air. Yang terakhir kita akan menganalisis teknik. Teknik yang digunakan untuk melukis ini adalah menggunakan teknik plakat, yaitu teknik menggunakan cat air atau sejenisnya dengan menggunakan unsur yang tebal. Nah, sekian yang saya apresiasi dari lukisan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.